Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Adik-adik semuanya yang di rumah, lipat tangan, tutup matanya. Adik-adik semua berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Walaupun kami dari rumah masing-masing, dari online, tapi kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga kiranya berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Kakak yakin pasti adik-adik di rumah semuanya luar biasa kabarnya. Adik-adik tahu gak sih apa yang dipakai kakak Imei, kakak Yuni, dan kakak Bella di kepala? Apa ya kira-kira? Coba adik-adik tebak. Kakak Yume kasih 3 petunjuk ya. Benda ini selalu muncul di pagi hari. Benda ini ada di langit. Benda ini berwarna kuning. Hah? Apa? Bulan? Bener gak Kak Yuni? Coba apa lagi ya? Apa? Bintang? Bintang bukan. Yang benar jawabannya adalah matahari. Kenapa hari ini kakak pakai hiasan kepala matahari? Karena matahari melambangkan sukacita. Kakak-kakak di sini mau ajak adik-adik untuk bersukacita memuji nama Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Siapa adik-adik? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Raja Raja segala raja. Adik-adik tetap bersukacita ya. Yang bersukacita coba tunjukin jempolnya. Wah, adik-adik semuanya bersukacita. Mari kita angkat satu pujian. Oh sukacitaku. Adik-adik ikutin kakak-kakaknya ya.
katakan, oh sukacitaku, oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah atas semua kehidupanku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah atas semua kehidupanku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Mari adik-adik kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik kita mau nyanyi lebih sungguh lagi, kita katakan, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur
pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari ikutin kakak berdoa ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin Kak Denis berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami semakin mengenal tentang diri-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak Denis. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian selalu sehat dan tetap sukacita ya dalam memuji Tuhan. Nah, kali ini kakak Denis mau cerita tentang suatu kisah. Judulnya apa? Judulnya Kisah Ketekunan Yakub. Ada yang tahu gak Om Yakub itu siapa sih? Siapa? Nah, ini ya ada gambarnya Om Yakub. Om Yakub adalah adik dari Om Esau. Ini gambarnya Om Esau. Nah, waktu itu Om Yakub kabur, melarikan diri dari kakaknya Om Esau. Kenapa? Karena waktu itu Om Esau lagi berburu ya. Dia sedang berburu binatang untuk dimakan. Kemudian dia pulang, dia lapar. Dia setelah kerja keras, capek. Ternyata Om Yakub masak sup kacang merah. Nah, ada yang tahu gak sup kacang merah? Siapa yang pernah makan sup kacang merah? Nah, pasti enak ya. Terus dilihat ternyata Om Esaunya lapar dan dia ngiler ya. Nah, waktu itu Om Esau minta ke Om Yakub, coba berikan saya sup kacang merah itu karena saya lapar habis berburu. Nah, tapi Om Yakub gak kasih secara gratis, secara cuma-cuma. Dia pintar, dia minta menukarkan hak kesulungan dari Om Esau. Nah, karena Om Esau lapar, dia capek. Om Esau lapar, dia capek. Nah, waktu itu Om Esau mau menukarkan hak kesulungannya dengan Om Yakub. Wah, ya sudah, saya kasih aja. Ternyata ketika dimakan, dia kenyang, dia sudah istirahat. Ternyata Om Esau baru menyadari bahwa hak kesulungan saya ternyata saya ditipu. Kenapa saya harus menukarkan itu hanya dengan semangkuk sup kacang merah? Karena waktu itu hak kesulungan adalah hal yang sangat penting bagi orang Israel waktu itu. Nah, dia ingin membunuh Om Yakub. Lalu Om Yakub lari ketakutan ya. Dia pergi, dia meninggalkan saudaranya Om Esau itu. Nah, kisah selanjutnya apa? Apa sih yang dilakukan Om Yakub ketika dia kabur dan ketika dia melarikan diri dari Esau? Nah, yuk kita nonton sama-sama. Perhatikan ya, duduk yang baik dan kita nonton. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara,
Dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia? Jawab mereka, Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, Berilah minum kambing dombamu itu. Kemudian pergilah menggembalakannya lagi. ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Nah, halo adik-adik, bagaimana cerita tadi di video firman Tuhan itu? Bagus gak ceritanya? Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita dapat dari
cerita tadi, dari film tadi? Ada yang tahu gak? Coba, ada yang tahu? Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Yakub itu sangat sabar, sangat tekun. Ya, Om Yakub itu sangat sukacita terus, happy. Dia gak pernah mengeluh meskipun dia ditipu sama Om Laban. Nah, sama Paman Laban ya. Kenapa ditipu? Karena dia sudah bekerja berapa tahun? 7 tahun lamanya untuk menikahi anaknya Rahel. Tapi yang dinikahi dan diberikan apa? Siapa? Adalah kakaknya ternyata Lea. Wah, dari situ Yakub merasa tertipu. Dia sempat kesal. Dia sempat nanya ke pamannya Laban, kenapa saya ditipu? Tapi apa yang Yakub lakukan? Dia tetap sukacita. Dia kerja 7 tahun lagi. Wah, 7 tahun lagi ya. Bukan waktu yang sebentar ya. Bukan 7 hari, bukan 7 minggu, bukan 7 bulan, tapi 7 tahun. Wah, untuk mendapatkan akhirnya Rahel istrinya. Wah, setelah mendapatkan Rahel, dia apa? Dia kerja lagi 7 tahun lagi. Wah, kita harus beri tepuk tangan sama Om Yakub. Dari Om Yakub kita bisa belajar ketekunannya. Dia selalu happy. Dia melakukan semua pekerjaan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, dari situ kita belajar ya. Nah, dari sini kakak harap adik-adik juga terus selalu sukacita, selalu happy. Meskipun adik-adik gak bisa berkumpul sama teman-teman seperti biasa ya. Gak bisa datang ke gereja lagi, ke sekolah minggu lagi, gak bisa main-main dengan bebas. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana. Asal adik-adik tetap percaya ya, tetap sukacita, tetap happy, tetap jalani dengan semangat dan tetap memuji Tuhan. Nah, yuk sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya lagi, tutup matanya lagi, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau melakukan aktivitas, Tuhan Yesus, ajar kami agar selalu sukacita dan selalu percaya firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa yang mau sekarang aktivitas? Nah, angkat tangan. Nah, siapin semuanya ya. Kita liatin aktivitasnya nanti akan dibawakan oleh kakak Ivana sama kakak Helen. Nah, yuk kita panggil dulu ya kakak Ivana sama kakak Helennya mana sih? Nah, duduk yang baik ya. Kakak Denis pamit, dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Pasti sukacita dong karena kita menyambut hari Natal. Wah, hari ini kita mau ngapain ya Kakak Ivana? Hari ini kita mau bikin aktivitas sekolah minggu. Wah, aktivitasnya apa ya Kak? Nah, ini kita mau buat Wah, bagus matahari. banget ya mataharinya. Iya. Ada pelangi-pelangi juga lagi. Nah, yuk bahan-bahannya yang pertama ada double tip, ada kertas berwarna kuning, ada gunting, spidol, kertas krep, dan piring plastik. Yuk kita buat sama-sama. Ayo kita buat. Yuk. Pertama-tama adik-adik buat setengah lingkaran dari piring plastik di kertas kuning pakai spidol. Lalu adik-adik buat 2 setengah lingkaran. Lalu adik-adik gunting sesuai dengan pola yang sudah adik-adik buat. Yang rapi ya. Untuk adik-adik yang masih kecil, minta perbantuan orang tua untuk mengguntingnya ya. Setelah adik-adik gunting, dilipat. Lalu adik-adik gunting sesuai dengan polanya untuk membentuk setengah lingkaran ya.
Lakukan yang sama untuk satunya lagi ya adik-adik. Kalau sudah jadi seperti ini ya adik-adik. Lalu adik-adik buat segitiga. Nah, setelah adik-adik buat segitiga, adik-adik gunting sesuai dengan polanya ya. Adik-adik yang masih kecil, minta bantu orang tua ya. Adik-adik buat 8 segitiga ya. Selanjutnya adik-adik menempel setengah kertas kuning ke piring plastik pakai double tip seperti ini. Lalu adik-adik gunakan double tape ke piring plastik. Tempelkan kertas krep satu persatu seperti ini ya. Sekarang kita pakai pola segitiga, lalu ditempelkan seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah jadi seperti ini adik-adik. Selanjutnya adik-adik menggunakan spidol untuk membuat mata dan mulut seperti ini ya. Lalu gambar yang sudah jadi, gunakan double tip di belakang sisinya. Di atas dan di bawah, lalu tempelkan seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, sudah jadi nih adik-adik, gampang kan? Iya kakak, gampang bikin mataharinya nih. Mau tahu gak adik-adik kenapa kita bikin matahari? Karena matahari ini melambangkan sukacita. Benar sekali, dari cerita dari kakak Denis tadi, walaupun Yakub ditipu sama Laban, dia tetap sukacita, tetap tekun, dan setia. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah bikin mataharinya, jangan lupa difoto dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu ya. Siap deh, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah! Dadah! Hai adik-adik. Nah, gimana tadi aktivitasnya? Bagus gak? Nah, kakak harap kalian bisa bikin sendiri ya di rumah masing-masing ya. Nanti setelah kalian bikin, kalian tunjukkan ke papa mamanya. Wah, ini hasil kreativitas dari saya, dari aku nih papa. Nih buat papa, nih buat mama. Nah, sekarang kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa lagi ya. Yuk mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, ikutin Kak Denis lagi ya, berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu percaya dan dengar-dengaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman sekolah minggu yang juga mendengarkan ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dadah.